Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Dwi Fauzizah dengan NIM 21014200087 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan terkait perbandingan kurikulum yang dibahas pada mata kuliah Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, kita bahas pokok pembahasan yang pertama, yakni Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, setiap satuan pelajaran dirinci meliputi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Adapun ciri-ciri kurikulum ini yang pertama yakni bersifat integrated curriculum organization. Yang kedua, jumlah mata pelajaran berdasarkan tingkatan SD mempunyai struktur program yang terdiri atas 9 bidang studi termasuk mata pelajaran PSPB. Pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat digabung menjadi satu dengan nama ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur digabung menjadi satu dengan nama matematika. Jumlah mata pelajaran di SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi. Ciri yang lainnya yakni penjurusan di SMA dibagi atas 3, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Yang kedua, kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, akan tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamat sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, yakni kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal serta pemecahan masalah. Adapun ciri-ciri dari kurikulum tahun 1994, yakni yang pertama, sistem kurikulum objektif based kurikulum. Yang kedua, mata pelajaran PSBB dan keterampilan ditiadakan. Yang ketiga, program pengajaran di SMU disusun dalam 10 mata pelajaran. Keempat, penjurusan dibagi atas 3 jurusan, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Dan yang kelima,
SMK memperkenalkan program PSG atau Pendidikan Sistem Ganda. Aspek yang dikedepankan pada kurikulum ini terlalu padat, sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada semangat belajar dan menyebabkan siswa merasa bosan. Selanjutnya, yang keempat, yakni kurikulum tahun 2004 atau KBK. Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik sesuai dengan serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Yang kelima, yakni kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Awal tahun 2006, uji coba KBK namun dihentikan dan muncullah KTSP ini. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi. Tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah dimanapun berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam kurikulum tahun 2006 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2006 bersifat desentralistik. Artinya, sekolah diberi kewenangan secara penuh untuk menyusun rencana pendidikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keenam, yakni kurikulum 2013. Inti dari kurikulum ini adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan terkait apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum ini yakni menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masa yang akan datang, memasuki masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK
yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Setelah mengulas singkat terkait perbandingan kurikulum, saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan, yang kedua, isi kurikulum, yang ketiga, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan yang keempat, komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu sistem komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. Setiap perubahan kurikulum pendidikan nasional disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perbedaan tujuan itu terletak pada pendekatan dalam merealisasikannya. Adapun saran yang harus dilakukan pada saat pemberlakuan kurikulum yang baru atau pergantian kurikulum, yaitu yang pertama, sebelum kurikulum ditetapkan, guru di seluruh Indonesia harus dibantu memahami isi dan hakikat kurikulum yang baru tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang merata di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak boleh berasumsi atau menganggap bahwa guru akan tahu dengan sendirinya, atau mereka akan belajar sendiri setelah kurikulum baru itu ditetapkan. Yang kedua, untuk mempercepat sosialisasi, teks kurikulum yang sudah ditata dengan kurikulum baru itu diterjunkan ke seluruh daerah untuk membantu sosialisasi. Yang ketiga, media komunikasi, surat kabar, dan jaringan internet dapat digunakan sebagai media sosialisasi kurikulum yang baru, sehingga dapat terjangkau lebih cepat di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, guru perlu dibantu agar dapat menyikapi kurikulum apapun secara bijak, sehingga tidak menjadi bingung. Guru perlu menyadari bahwa meskipun kurikulum nantinya tidak lagi menggunakan KBK, namun mereka telah terbantu dalam proses kegiatan belajar mengajar KBK. Yang kelima, sangat penting bagi guru untuk mengembangkan sikap terbuka dan kemandirian dan percaya diri. Sebab bagaimanapun juga, guru masih tetap menjadi pilar utama dan ujung tombak dalam proses pembelajaran dan pencerdasan kehidupan bangsa, tanpa harus terbelenggu dan terkungkung oleh perubahan kurikulum pendidikan yang diberlakukan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan terkait perbandingan kurikulum dari masa ke masa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.